Salam jumpa bersama dengan Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yusuf Pringsewu. Hari ini hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Kita akan merenungkan tema yaitu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masuk dalam Minggu Advent keempat dan merupakan minggu terakhir dalam masa Advent, yang berarti perayaan kelahiran Tuhan dalam hari raya Natal akan semakin mendekat. Itu artinya kita semakin diajak untuk serius menyiapkan diri agar kedatangan Tuhan sungguh-sungguh bisa kita rayakan, bukan hanya dalam perayaan-perayaan, tetapi dalam hati dan hidup kita sehari-hari. Pada minggu Advent keempat ini kita diajak untuk memahami dan meneladani sikap Santo Yusuf. Dengan memahami sikapnya, kita akan mampu melihat bagaimana kita beriman kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dua hal yang dapat kita teladani dari sikap hidup Santo Yusuf. Yang pertama, Yusuf adalah model bagaimana menjawab panggilan Tuhan. Allah memanggil kita ke dalam panggilan hidup yang beraneka ragam. Ada panggilan hidup membiara, panggilan hidup menjadi imam, panggilan hidup berkeluarga, dan panggilan-panggilan yang lain yang kita hidupi. Kita sadar akan ketidakmampuan kita di hadapan Allah yang memanggil kita untuk menghayati panggilan hidup itu. Rasa hormat dalam pengalaman Yusuf adalah sikap kita manusia berhadapan dengan panggilan Allah. Namun inisiatif dan campur tangan Allah dapat meneguhkan kita, seperti yang ditunjukkan oleh Allah kepada Santo Yusuf. Allah menjadi sumber kekuatan dan andalan kita, maka kita berani untuk menjawab panggilan Allah itu. Santo Yusuf yang taat secara total dalam seluruh hidupnya menjadi model bagi kita bahwa dalam kitab suci Yusuf tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia hanya taat kepada apa yang diperintahkan Allah tanpa diskusi. Kita diajak untuk taat kepada kehendak Allah dalam seluruh proses perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua, Yusuf adalah tokoh yang tulus hati. Ia tulus hati dalam arti yang rohani. Setelah sadar bahwa Allah mempunyai rencana istimewa terhadap Maria dan ia tidak melihat tempat bagi dirinya dalam rencana itu, ia berpikir lebih baik diam-diam untuk menarik diri. Ia berpikir bahwa ia lebih baik mengundurkan diri dan meninggalkan Maria secara diam-diam, dan itu dilakukannya dengan tulus hati. Tetapi lewat pesan mimpi, dia diyakinkan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Sang Penyelamat, Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Berkat pesan Tuhan lewat mimpi, kemudian Yusuf sungguh-sungguh mengikuti petunjuk ilahi itu. Dia tidak ragu-ragu lagi mengambil Maria menjadi istrinya. Kemudian berkat keberanian Yusuf membaca pesan dari mimpi itu, kita tahu bahwa Yusuf menjadi ayah angkat Yesus, sehingga Yesus masuk dalam silsilah keluarga Daud. Yusuf dengan tulus hati mengikuti rencana Allah dan menjalankan tugas tersebut dengan baik sampai akhir hayatnya. Ia selalu berpikir dan bekerja secara lurus dan tulus sesuai tugas dan panggilannya. Seperti Yusuf, kita hendaknya belajar untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita masing-masing dengan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa dalam diri kita ada banyak kelemahan, tetapi juga ada kekuatan yang memampukan kita untuk bertindak seperti Santo Yusuf.
Sebagai manusia, seringkali kita dengan mudah mengambil keputusan yang membuat orang lain menderita, atau seringkali mudah untuk menghakimi orang lain. Dan sikap-sikap seperti ini perlu kita sadari setiap hari, sehingga kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatasinya. Sebagai orang beriman seperti Santo Yusuf, kita harus mendengarkan suara Allah melalui sabdanya dalam kitab suci, nasihat para muridnya, dan juga segala hal baik lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengalami banyak masalah dan juga tantangan dalam hidup. Dan sebagai manusia modern, kita seringkali jatuh dalam dua ekstrim. Kadang-kadang kita sungguh hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita mengandalkan pikiran kita, atau kita percaya kalau segala sesuatu dapat kelihatan secara nyata. Sementara kita tidak pernah memikirkan Tuhan bisa menolong kita. Sementara di sisi lain, mungkin kita berdoa terus, percaya bahwa Tuhan akan menolong, tetapi kita tidak berusaha. Pesan bacaan-bacaan pada hari ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan siap menolong kita, tetapi kita juga diajak untuk mengusahakannya dalam hidup kita, agar masalah-masalah yang kita hadapi bisa selesai berkat bantuan rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam semangat penuh kepercayaan kita meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan senantiasa membimbing, mengayomi kita, dan akan senantiasa menolong kita dalam kondisi apapun. Kita mengusahakan segala sesuatu yang perlu. Segala yang perlu itu adalah segala kebaikan, lebih-lebih ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Sang Penyelamat. Mari kita saling mendoakan dan saling mohon berkat rahmat Tuhan agar kita menjadi percaya, semakin percaya pada Tuhan, dan mewujudkan kepercayaan itu dalam tindakan nyata hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita.